Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A yang akan membahas materi sistem manajemen basis data dan arsitektur DBMS. Di era informasi sekarang ini, data telah menjadi aset berharga bagi setiap organisasi, baik perusahaan, lembaga pendidikan, maupun sistem pemerintahan. Volume data yang dihasilkan terus bertambah secara eksponensial, mulai dari data transaksi harian, data pelanggan, hingga data penelitian ilmiah. Pengelolaan data dalam jumlah besar ini secara manual tidak hanya tidak efisien, tetapi rawan terhadap kesalahan dan masalah keamanan. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi mengenai bagaimana DBMS membantu organisasi dalam mengelola data secara efisien dan terstruktur, dan apa saja fitur-fitur utama DBMS dan bagaimana fitur-fitur tersebut membantu kebutuhan pengguna, serta bagaimana arsitektur DBMS yakni tingkat internal, tingkat konseptual, tingkat eksternal mempengaruhi pengelolaan data dan interaksi pengguna dengan database. Pengertian DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data merupakan komponen inti dari setiap sistem informasi modern. DBMS berfungsi sebagai pengguna atau aplikasi dengan database memungkinkan data disimpan, diolah, diakses, dan diamankan secara terstruktur. Tanpa DBMS, organisasi akan kesulitan dalam mengelola data dalam jumlah besar karena risiko duplikasi, inkonsistensi, dan kesalahan data meningkat secara signifikan. DBMS mendukung pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Pengolahan data tidak hanya mencakup penyimpanan, tetapi juga pemrosesan transaksi, pengolahan akses, dan pencadangan atau pemulihan data. Dengan kata lain, DBMS adalah fondasi utama bagi berbagai sistem informasi, mulai dari aplikasi perbankan, e-komersi, hingga sistem informasi rumah sakit atau universitas. Pengenalan dan fitur utama DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang menyediakan alat untuk membuat, memodifikasi, menanyakan, dan mengelola database, sekaligus menjaga keamanan dan integritas data. Beberapa fitur utama DBMS meliputi: yang pertama, pemodelan data. DBMS memungkinkan perancang sistem untuk membuat model data yang mempresentasikan struktur dan hubungan antar data. Pemodelan ini dapat berupa model relasional, hierarkis, dan jaringan yang kemudian diterjemahkan ke dalam basis data fisik. Selanjutnya, penyimpanan dan pengambilan data. DBMS mengatur bagaimana data disimpan dan diambil dengan cara yang efisien. Pengguna dapat mengakses bagaimana cara menentukan data tanpa memerlukan struktur Vivis database. Selanjutnya, kontrol concurrention. DBMS menangani situasi ini dengan mekanisme locking atau protokol timestamp, sehingga setiap transaksi dapat dilakukan secara konsisten tanpa gangguan konflik atau kehilangan data. Selanjutnya, integritas dan keamanan data. Integritas dan keamanan data adalah konsep yang menjamin data tetap valid, akurat, konsisten, dan lengkap sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari pembuatan hingga penghapusan, perlindungan dari modifikasi atau kerusakan data yang tidak sah. Pencadangan dan pemulihan. Yang pertama, pengertian dari pencadangan. Pencadangan atau backup adalah proses menyalin data dari tempat asli ke tempat yang lain untuk melindungi data dari kerusakan, kehilangan, atau serangan. Tujuan utama dari pencadangan yaitu menjaga data tetap aman, mengatasi kerusakan perangkat, menghindari kehilangan data, serta menghindari serangan dari virus. Jenis-jenis backup. Yang pertama, full backup. Kedua, incremental backup. Ketiga, differential backup. Dan yang keempat, mirror backup. Yang kedua, pengertian dari pemulihan. Pemulihan atau recovery adalah proses mengembalikan data dari hasil backup ke sistem setelah terjadi kerusakan, kehilangan, atau sistem tidak dapat diakses. Tujuan recovery: mengembalikan data yang hilang, mengurangi downtime, serta menjaga kelangsungan operasional. Selanjutnya, kita akan membahas arsitektur DBMS. Arsitektur DBMS dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, internal level. Yang kedua, conceptual level. Dan yang ketiga adalah external level. Oke, baik. Yang pertama, internal level. Berisi bagaimana data disimpan secara fisik melalui penyimpanan data seperti hard disk atau SSD.
Teman-teman, tumpukan kertas ini kita ibaratkan sebagai tingkat internal dalam arsitektur DBMS. Di dunia nyata, ini adalah hard disk atau tempat penyimpanan fisik di mana data-data mentah ditumpuk dan disimpan. Yang kedua, conceptual level, berisi gambaran keseluruhan dari seluruh basis data tanpa melihat bagaimana data tersebut disimpan. Nah, ini adalah level konseptual. Di sini kita mengatur bahwa data harus rapi, ada kolom, nama, kelas, serta alamat. Yang ketiga, tingkat eksternal. Tingkat eksternal adalah tingkat yang paling dekat dengan pengguna. Setiap kelompok atau pengguna dapat memiliki view atau data yang berbeda-beda. Nah, tingkat eksternal itu seperti tampilan WhatsApp ini. Kita cuma lihat nama teman dan pesan terakhirnya saja. Kita tidak perlu pusing melihat tabel-tabel data di server WhatsApp. Database Management System memiliki beberapa jenis berdasarkan model data yang digunakan. Baik, untuk jenis yang pertama ada hierarchical DBMS, di mana menyusun data dalam bentuk struktur pohon atau biasa disebut parent-child, dan cocok untuk data yang hubungannya satu arah. Jenis yang kedua ada network DBMS, yaitu merupakan pengembangan dari model hierarkis yang memungkinkan satu data memiliki banyak hubungan atau biasa disebut many to many, sehingga lebih fleksibel. Untuk jenis yang ketiga ada relational DBMS yang merupakan jenis yang paling umum digunakan, di mana data disimpan dalam bentuk tabel atau biasa disebut baris dan kolom dan dihubungkan dengan kunci. Selain itu, jenis yang terakhir yaitu NoSQL database yang dirancang untuk data tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti JSON dan XML, serta cocok untuk aplikasi berskala besar yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya, bagian pemecahan masalah. Bagian ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana database management system digunakan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan data dalam sebuah sistem. Ada 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah efisiensi dan pengelolaan data. Poin kedua, pemanfaatan fitur utama database management system. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu penerapan arsitektur database management system.